ابتغاء لمرضات الله ورحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور فيه قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha, maka menerima nadarnya istrinya Imron, Rabbuha, Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala, biqabulin hasanin, dengan pengabulan yang baik, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasanan, dan membesarkannya nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik, wa kaffalaha, dan menyerahkan pemeliharaannya Zakaria kepada Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali
Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, wajada indah rizqo, Nabi Zakaria menemukan di sisinya Maryam rizqon, rizki. Qala, maka berkata Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, dari manakah rizki ini? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa min indillah, rizki ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuku, memberi rizki, may yasha'u, man, kepada siapa saja, yasha'u, yang Allah kehendaki, bi ghairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. Melanjutkan ayat yang ke-26 kemarin, bahwa ayat ke-26 kemarin itu berkisah tentang nadarnya Imron dan istrinya, nadar ingin memiliki seorang anak. Di nadar itu disebutkan bahwa nanti kalau benar dikaruniai seorang anak, maka anak itu akan dididik, dibesarkan, diserahkan hanya untuk urusan beribadah kepada Allah, untuk mengabdi di Baitul Maqdis, rumah Allah. Fataqabbalaha rabbuha, akhirnya Allah pun mengabulkan nadarnya istrinya Imron ini yang ingin punya anak, akhirnya benar-benar bisa memiliki seorang anak. Hanya saja anak yang diinginkan oleh Imron dan istrinya sebenarnya kepengin punya anak laki-laki, tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Anak yang lahir adalah seorang perempuan yang akhirnya diberi nama Maryam. Dan dikisahkan bahwa Maryam ini lahir dalam keadaan ayahnya, yaitu Imron, itu telah meninggal dunia. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, Allah kemudian mengabulkan nadarnya istrinya Imron. Wa ambataha nabatan hasanan, kemudian diberinya anak bernama Maryam yang kemudian tumbuh dengan perkembangan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan kemudian anak itu diserahkan kepada Nabi Zakaria. Jadi melalui proses sempat menjadi rebutan beberapa pendeta Yahudi pada waktu itu hingga melakukan undian, hingga kemudian yang beruntung adalah Zakaria. Dan kebetulan Zakaria ini masih sedulur dengan ibunya Maryam. Jadi masih mahram lah, kira-kira seperti itu yang mengurus. Nah kemudian oleh Zakaria, Maryam ini pun kemudian diasuh dengan sebaik-baiknya, diberi segala kebutuhannya, diberi pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa begitu bahagia Zakaria mengasuh Maryam? Karena Zakaria ini sudah lanjut tapi belum memiliki anak, maka Maryam pun diasuh seperti anaknya sendiri. Hingga kemudian karena Zakaria ini sehari-harinya memang mengurus Masjidil Aqsa begitu, maka kemudian Maryam ini dibuatkan mihrab di Masjidil Aqsa itu, sebuah ruangan khusus untuk beribadah. Kalau sekarang mihrab ini ya pengimaman. Jadi pada waktu itu di Masjidil Aqsa itu dibuatkan ruang khusus untuk Maryam yang tertutup, karena Maryam ini seorang perempuan. Nah disitulah kemudian ada keajaiban. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Jadi Maryam ini sehari-hari ini kan hanya ibadah terus, sholat terus itu. Nah ada keanehan, setiap kali Zakaria ini menengok Maryam di dalam mihrabnya, di situ ternyata telah tersedia banyak buah-buahan. Bahkan yang aneh lagi, ketika musim panas di situ ada buah-buahan yang hanya ada di musim dingin. Ketika musim dingin di situ ada buah-buahan yang harusnya hanya ada di musim panas. Maka dengan penuh keheranan itu Zakaria pun
bertanya, qala ya Maryam anna laki hada, wahai Maryam, dari mana makanan ini, dari mana buah-buahan sebanyak ini? Maka Maryam pun menjawab, qalat huwa min indillah, ini rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diceritakan bahwa karena Zakaria ini setiap saat mendapati bahwa di ruangannya Maryam ini selalu tersedia buah-buahan, padahal dia tahu persis tidak ada orang yang menjenguk ke mihrabnya kecuali hanya dia, tidak ada orang yang mengantarkan buah-buahan ke situ, kok bisa ada? Maka bertambah yakinlah Zakaria ini bahwa memang Allah itu kalau telah menghendaki apapun bisa terjadi. Bahkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia, Allah pun bisa mewujudkannya. Maka pada saat itu Nabi Zakaria dengan istrinya yang telah berusia 90 tahun dan belum memiliki anak, kemudian lebih percaya diri lagi, lebih yakin lagi bahwa masalah usia walaupun telah dianggap mandul, dianggap mustahil punya anak, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Nabi Zakaria kemudian lebih mantap lagi, lebih yakin lagi berdoa kepada Allah minta diberi keturunan. Singkat cerita, akhirnya dikabulkan, dijawab oleh Allah bahwa wahai Zakaria, engkau nanti akan memiliki anak. Nabi Zakaria sudah minta tapi agak ragu, ya Allah, terus apa tandanya kami benar-benar nanti akan punya anak? Oh, kami ini sudah tua. Ya nanti lihat saja, nanti tandanya adalah kau tidak bisa berkata-kata selama beberapa hari. Jadi kayak orang bisu. Nah, akhirnya betul istrinya Zakaria yang sudah sepuh itu, sudah tua itu kemudian hamil. Dan awal-awal kehamilan itu betul seperti tanda yang disampaikan Allah, Nabi Zakaria ini tidak bisa berkata-kata. Hingga kemudian lahirlah Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Maryam, nanti Maryam punya putra yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok nabi-nabi terakhir dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Jalur terdekatnya kalau Nabi Zakaria itu ke Sulaiman, Daud, tapi ke atas itu sampai ke Nabi Ishak alaihissalam. Ini kelompok nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Habis itu sudah tidak ada nabi lagi, karena setelah itu nabinya berpindah, yaitu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah itu memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bisa dibayangkan ya, jadi Imron dengan Hana istrinya juga sudah usia lanjut baru memiliki anak. Zakaria dengan istrinya sudah 90 tahun juga baru memiliki anak. Tapi mereka tidak pernah berputus asa, tetap yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini harus kita tiru ya, bahwa kalau kita minta kepada Allah itu jangan sedikit pun meragukan. Apa iya begitu. Karena bagi Allah sekali lagi tidak ada yang mustahil. Innallaha yarzuqu may yasha, Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, bighairi hisabin. Dan kalau Allah memberikan rezeki itu enggak pakai hitungan, enggak kayak manusia kalau ngasih kan pakai hitung-hitungan, segini saja. Jadi Allah memberikan kepada hambanya itu rezeki itu pasti sangat berlimpah. Lalu kenapa ada orang kemudian merasa kekurangan? Kenapa ini? Bukankah rezeki Allah ini sangat berlimpah? Rasa rakus dan serakah itulah yang menyebabkan manusia akhirnya jadi merasa kurang. Sebenarnya rezeki dari Allah itu lebih dari cukup.
tapi rasa rakusnya, tomaknya itulah yang kemudian membuat orang jadi merasa miskin, merasa kurang. Maka ada yang mengatakan sebenarnya kalau orang benar-benar miskin secara materi itu tidak apa-apa, asal dia tidak berjiwa bermental miskin. Kenapa? Karena walaupun dia orang dicoba dengan ekonomi yang susah misalkan, tapi kalau dia mentalnya tidak miskin, itu pasti nanti Allah akan melapangkan rezekinya. Tapi kalau orang itu sudah bermental miskin, berarti kan mentalnya selalu kurang, sehingga selamanya tidak bisa bersyukur. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Jadi mental miskin itu lebih berbahaya ketimbang kemiskinan itu sendiri. Jadi yakinlah kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah, semuanya itu bisa terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Itu Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam itu menjelaskan begini, kalau engkau berdoa kepada Allah, yakinlah bahwa itu akan dikabulkan. Hanya saja engkau harus tahu bahwa kapan Allah mengabulkannya, fi waqtin yakhtaru la fi waqtin takhtaru. Allah akan mengabulkannya nanti pada waktu yang Allah yakhtaru, yang Allah pilihkan. La fi waqtin takhtaru, bukan pada waktu yang engkau pilihkan. Ini loh masalahnya yang kadang-kadang kurang kita pahami. Jadi kita kalau minta itu sudah serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan permintaan kita akan dikabulkan, Allah lah yang maha tahu. Tidak usah ikut-ikutan mau ngatur Allah. Jadi tidak usah berdoa, ya Allah semoga bulan depan, ya Allah semoga tahun depan. Gak usah batas-batasi begitu. Allah itu maha tahu, biarlah Allah saja yang akan mengatur kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Jadi ingat, Allah akan mengabulkan doa kita fi waqtin yakhtaru la fi waqtin takhtaru, pada waktu yang Allah pilihkan, bukan pada waktu yang engkau pilih sendiri. Inilah contohnya Nabi Zakaria minta diberi anak, akhirnya diberi anak sudah usia 90 tahun. Imron dan istrinya pun diberi anak juga dalam usia sudah tua. Nabi Ibrahim diberi anak juga diberi usia bukan di usia yang muda. Seperti itulah para nabi memberi contoh, mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.